تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر. Alhamdulillah Ustadz, sekarang kita melihat semangat kaum muda dalam menimba ilmu agama sangat besar. Di samping juga semangat mereka dalam berdakwah juga besar. Namun yang jadi masalahnya adalah kadang mereka dalam beragama itu tidak memandang adab, sehingga terkesanlah mereka dalam beragama itu berlebihan. Bahkan ada yang sampai ke tingkat demo-demo. Akibatnya dakwah yang semestinya damai dan selamat malah tercitrakan sebagai agama yang keras. Maka bagaimana Islam memandang semangat anak muda ini yang kebablasan, Ustadz? Iya, ini kita nasihatkan kepada orang-orang yang baru hijrah agar mereka lebih bisa menahan lisan mereka, bisa menahan diri mereka. Mereka sibukkan saja dahulu dengan menuntut ilmu syar'i, memahami agama ini pelan-pelan dari satu bab ke bab yang lain, agar tidak jatuh kepada persoalan-persoalan yang berbahaya. Ya, berapa banyak orang-orang yang baru semangat hijrah, dia semangat sehingga ya kalau kita ibaratkan seperti orang-orang yang baru belajar karate, dia baru masuk, dia baru sabuk putih kan begitu, tapi dia sudah petantang-petenteng di luar yang menganggap dirinya itu sudah jago, padahal yang sabuk hitam saja dia tidak tampakkan kepada orang lain kan begitu. Betul. Nah akhirnya yang si sabuk putih tersebut dicoba oleh orang, tapi akhirnya dia kalah dan begitu. Nah, hendaknya orang-orang yang baru hijrah ini fokuskan diri mereka itu untuk menuntut ilmu syar'i, pelajari agama itu pelan-pelan, pelajari adab-adab di dalam Islam. Dan dalam masalah adab ini, para ulama-ulama di zaman dahulu mereka mengatakan, kami sebelum belajar ilmu, artinya sebelum belajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum belajar Al-Quran, sebelum belajar makna atau kandungan-kandungan yang ada di dalam makna Al-Quran tersebut atau hadis-hadis Nabi SAW, hukum ini dan hukum itu, mereka mempelajari akhlak terlebih dahulu. Mereka mempelajari adab terlebih dahulu. Bagaimana beradab dengan guru, bagaimana beradab dengan orang lain, bagaimana beradab ketika menyampaikan ilmu kepada orang lain dan yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga tatkala mereka sudah matang dalam adab, kemudian mereka matang dalam ilmu, mereka menyampaikan kepada orang lain dengan cara yang benar, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun. Sehingga dikenallah dakwah ini adalah dakwah yang damai dari sejak zaman dahulu sampai sekarang. Nah, yang membuat dakwah ini rusak ya karena orang-orang yang terlalu bersemangat sehingga dia tidak punya adab di dalam menyampaikan agama itu sendiri. Dan yang lebih parah lagi, karena dia belum mengetahui ilmu, dia semangat beragama, ketika ada gerakan-gerakan gerakan radikal atau demonstrasi ini dan itu yang mengatasnamakan Islam, apalagi pakai jubah, pakai jenggot, pakai jenggot, dia pun ikut-ikutan dengan menganggap kami sama, inilah kita, kan begitu. Sehingga akhirnya orang-orang yang di luar menganggap ya sama semuanya Islam itu. Yang seperti ini juga radikal Ahlus Sunnah, orang-orang yang berada di atas manhaj salaf juga radikal. Akhirnya terkena dengan dakwah ini, terimbas dengan dakwah ini. Mereka akan melihat wah si fulan itu ikut demonstrasi, dia juga ngaji sama ustaz si fulan, dan begitu. Nah ini akhirnya merusak dakwah itu sendiri. Maka kita nasihatkan kepada orang-orang yang baru hijrah, apalagi kepada anak-anak muda, untuk fokus, untuk tetap menuntut ilmu syar'i, pelan-pelan belajar ilmu syar'i ini, pahami sedikit demi sedikit. Nah, demikian.